Virgo and the Sparklings adalah film ketiga dari Bumi Langit Cinematic Universe setelah film Gundala dan juga Sri Asih. Diangkat dari komik webtoon berjudul sama, film ini disutradarai oleh Odia Harahap dengan naskah yang ditulis oleh Rafki Hidayat dan Johanna Watimena. Film ini mulai dikerjakan sejak tahun 2020, tapi karena terhalang pandemi, film ini akhirnya baru bisa tayang di tahun 2023. Virgo and the Sparklings dibintangi oleh Adisti Zara, Mawar Eva De Jong, Brian Domani, Asira Zamita, Satin Zaneta, dan juga Rebecca Klopper. Meski disebut sebagai film ketiga dari Bumi Langit Cinematic Universe, film ini tetap bisa disaksikan sendiri tanpa harus menonton film Gundala dan Sri Asih terlebih dahulu. Film Virgo and the Sparklings bercerita tentang Riani, seorang remaja yang dikucilkan oleh sekitarnya karena memiliki kemampuan yang terbilang aneh. Riani mampu melihat warna dari suara dan merubah energi warna itu menjadi api. Riani lalu bertemu dengan Sasmi, Monica, dan juga Usi, tiga remaja yang akhirnya menjadi sahabat sejatinya. Sasmi, Monica, dan Usi bukan hanya mau menerima Riani dengan segala keunikannya, tapi mereka bahkan mampu melihat keunikan itu sebagai sebuah kelebihan yang patut dibanggakan. Riani akhirnya akrab banget sama mereka, dan karena kebetulan mereka itu sama-sama suka musik, akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk sebuah grup band bernama The Virgos yang memainkan lagu-lagu bergenre pop rock. Ada banyak orang yang udah bikin review untuk film Virgo and the Sparkling, dan mayoritas dari mereka bilang kalau tema persahabatan dan juga musik adalah dua elemen yang paling menarik di Virgo and the Sparkling. Dan aku setuju. Hubungan persahabatan di antara band Virgo memang jadi pesona yang kuat. Chemistry mereka berempat sebagai sahabat itu bagus banget. Selain itu, lagu-lagu yang dimainkan di film ini itu juga enak-enak. Ada 3 lagu yang dimainkan oleh band The Virgos, lalu ada 1 lagu akustik yang dimainkan secara solo sama Riani, dan ada 1 lagu rock yang dimainkan oleh band saingan mereka, yaitu The Scorpion Sister. Dan lagunya Scorpion Sister ini jadi favoritku banget di film ini. Mawar Eva De Jong, yang biasanya kita lihat nyanyi lagu-lagu melo, tiba-tiba di sini nyanyi lagu rock. Dan lagunya enak banget. Pokoknya, kombinasi antara musik sama tema persahabatan dari band The Virgo itu bikin suasana filmnya jadi fun. Aku udah 2 kali nonton film ini dan itu jadi pengalaman yang menyenangkan, ngelepas stres banget. Apalagi bagian komedinya yang sukses bikin aku sama teman-temanku ketawa. Dan pelaku utama dari adegan-adegan komedi itu adalah karakter Monica yang diperankan oleh Asira Zamita. Bagiku, yang dilakukan oleh karakter Monica di film Virgo and the Sparkling itu sama dengan yang dilakukan oleh karakter Gofar di film Mencuri Raden Saleh. Waktu nonton film Mencuri Raden Saleh itu kan durasinya panjang banget ya. Terus filmnya juga intens banget, tegang banget. Kehadiran karakter Gofar bikin urat tegangku itu jadi rileks. Dan itu ngebantu banget. Tapi bukan berarti peran Gofar itu cuma buat adegan komedi doang. Karena begitu dia dikasih sama adegan yang emosional, dia tetap bisa eksekusi itu dengan bagus. Dan itu juga yang dilakukan oleh Monica di sini. Monica membawa keceriaan dan komedi di film ini. Tapi begitu dia dapat adegan emosional, dia bisa eksekusi adegan itu dengan sangat bagus. Penampilan aktingnya juga natural, dia malah nggak kelihatan kayak acting. Dan akhirnya, Monica jadi karakter favoritku di film ini. Dan bukan cuman aku ternyata, karena aku ngecek juga review dari orang-orang, mayoritas dari mereka bilang kalau karakter favorit mereka adalah Monica yang diperankan oleh Asira Zamita. Monica sukses banget mencuri perhatian banyak orang di film ini. Selain Monica, si Sasmi juga. Sasmi itu diperankan oleh Rebecca Klopper. Dan Rebecca Klopper ini aktingnya juga natural ya. Bahkan kayaknya dia yang paling oke dari mereka semua si Rebecca Klopper ini. Aku suka banget sama cara dia delivery dialog ya. Itu kelihatan natural banget. Tapi sayangnya ada beberapa karakter lain yang aktingnya kerasa kurang. Meski untungnya bagian dari para karakter itu juga nggak banyak ya. Mereka bukan bagian dari karakter-karakter utama. Tapi sayangnya ini ada di adegan yang cukup penting, di adegan yang dramatis, yang emosional. Jadi ketara banget. Terus ada satu karakter yang kayaknya semua orang sepakat ya. Karakter ini ada buat apa? Padahal kalau dihilangkan juga kayaknya nggak apa-apa. Buat kalian yang udah nonton filmnya, pasti kalian tahu lah ya karakter mana yang aku maksud di sini. Meski sebenarnya aku tahu kalau karakter ini memang harus ada untuk menggerakkan cerita, biar plotnya maju ya kan. Tapi entah kenapa, justru jadi terkesan nggak penting. Jadi kayaknya eksekusinya memang kurang matang, sayang sih. Selain itu, plot di film ini juga kerasa ngebut. Terutama di bagian sepertiga awal filmnya ya.
Di situ selain mengurangi keasikan kita menikmati ceritanya, kita jadi ngerasa susah buat dekat sama karakter Yani sebagai tokoh utamanya. Dan itu terutama di bagian sepertiga awal filmnya. Terus gimana dengan elemen superhero-nya? Kan ini film superhero. Jangan khawatir, elemen superhero-nya itu kental banget kok. Bahkan itu jadi fokus utama di film ini sebenarnya sih. Dan hal yang paling aku suka ya, kita benar-benar ngelihat perjuangan Riani sebagai seorang Virgo. Dia itu benar-benar kelihatan susah payah, terseok-seok banget berjuang sebagai seorang superhero. Dan ini adalah hal yang sayangnya kurang kita dapatkan di film Gundala dan juga Sri Asih, kalau menurutku loh ya. Meskipun kalau kita bahas tentang adegan action, jelas Virgo kalah jauh sama Gundala dan juga Sri Asih. Tapi aku maklum, kenapa? Karena Virgo ini adalah jagoan remaja. Dia nggak punya banyak pengalaman berantem, ya kan? Sementara Gundala sama Sri Asih, mereka adalah jagoan dewasa, dan mereka itu udah punya banyak pengalaman. Sancaka itu udah hidup berjuang berantem di jalanan. Sementara Sri Asih, dia adalah professional fighter, ya kan? Kita nggak bisa bandingin seorang Virgo dengan Gundala dan juga Sri Asih. Lagi pula Virgo itu kan berantemnya ngeluarin api ya. Jadi dia ngelempar-ngelempar api kayak gini doang. Sementara kalau Gundala sama Sri Asih mereka kan berantem pakai fisik ya kan. Jadi aku maklum kalau actionnya di Virgo itu nggak secadas Gundala dan juga Sri Asih. Masih nggak apa-apa kalau menurutku. Intinya, meski dengan beberapa kekurangan yang aku sebutkan tadi, Virgo and the Sparkling tetap tampil sebagai film yang menyenangkan dan juga menghibur. Dan rating yang aku kasih untuk film Virgo and the Sparkling adalah 7. Anyway, nanti aku akan bikin review yang khusus spoiler, karena ada banyak banget yang pengen aku bahas di sini. Kalau kalian udah nonton, kalian pasti tahu lah ya, apa-apa aja yang pengen aku bahas di sini. Oh ya, ada satu mid-credit scene di film ini, dan itu penting, jadi jangan sampai kelewatan.